Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Gamer Coding. Jadi di pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara buat fungsi login, insert data, update data, delete data, dan juga mengambil data. Oke. Dan juga fungsi logout. Oke, di sini saya akan catat dulu fungsi yang kita buat. Jadi yang pertama kita akan buat fungsi yaitu ambil data. Yang kedua kita akan buat fungsi insert data. Yang ketiga kita buat fungsi update data. Yang keempat kita buat fungsi delete data. Dan yang kelima kita buat fungsi login. Dan yang terakhir kita buat fungsi logout. Oke, jadi ini adalah fungsi-fungsi yang kita buat. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cara ambil data, kita bisa menghidupkan dulu examnya. Oke, kalau sudah, kita bisa buka Visual Studio Code. Oke, nah kalau sudah, kalian bisa buka project yang kemarin sudah kita buat. Oke, di sini project yang kemarin sudah saya buat itu namanya adalah Laravel_Sanctum. Oke, kalau kalian ingat kemarin kita sudah membuat 4 file baru, ya kan? Salah satunya adalah controller. Nah, jadi kita akan membuat semua fungsi ini di dalam controller. Oke, yang pertama kita akan membuat fungsi ambil data. Oke, kita akan mulai dari karyawan. Nah, di sini itu isi defaultnya adalah seperti ini, ya. Saya sudah menjelaskan di part sebelumnya kelas itu apa. Oke. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan ini garis miring bisa kita hapus. Kita bisa ketikkan public function. Lalu di sini karena saya ingin membuat fungsi ambil data, maka di sini saya namakan fungsinya adalah get data karyawan. Oke, lalu kita bisa gunakan buka kurung lalu kurung crawl. Oke, ini bisa kita enter saja. Oke, jadi kenapa sih kok kita di sini pakai public function? Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah fungsi, lalu kita akan nge-public fungsinya. Biar apa sih publicnya itu? Biar apa sih fungsinya itu di public? Jadi public itu fungsinya adalah untuk agar fungsi ini itu bisa diakses di semua file. Oke. Di sini kalau misalkan saya tulis private, ini artinya fungsi ini hanya bisa digunakan di file ini saja, tidak bisa di file lain. Oke, makanya agar bisa digunakan di file lain, di sini saya gunakan public function. Oke, paham? Lalu di sini kita akan membuat bagaimana caranya mengambil data. Di sini kita buat dulu variabel karyawan. Oke, nah jadi $karyawan ini adalah untuk membuat sebuah variabel, ya. Dan di sini variabelnya masih kosong. Sekarang gimana cara kita isinya? Cara kita isinya bisa seperti ini. $karyawan spasi sama dengan. Nah, di sini isinya apa? Di sini saya pengen mengambil semua data karyawan. Di sini kita panggil model karyawan. Oke, kemarin kita sudah men-setting modelsnya, kan? Kalau kalian lihat di sini ada model karyawan yang kemarin sudah kita setting. Bisa kita close saja. Di sini kita panggil model karyawan. Oke, kita ketikkan karyawan. Nah, kalau kalian lihat di sini itu ada tulisan karyawan, bisa kita klik saja. Nah, kalau sudah kita klik, itu akan muncul tulisan seperti ini di atasnya. Use app models karyawan. Itu berarti dia memanggil models karyawan. Oke. Nah, di bagian karyawan ini kita bisa tambahkan .2.2 al. Lalu di ujungnya kita tambahkan titik koma. Nah, jadi ini adalah kode untuk kita mengambil semua data karyawan. Oke, paham? Nah, di bawahnya kita akan mereturn sebuah JSON, ya. Sebuah JSON itu isinya ada pesan dan juga data karyawannya. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita yang pertama bisa ketikkan return. Return itu fungsinya adalah untuk return itu artinya adalah mengembalikan. Nah, di sini kita kasih tahu kita mengembalikan apa.
di sini saya akan mengembalikan sebuah respon. Di sini kita bisa tuliskan saja response. Oke, seperti ini. Lalu minus sama dengan, di sini saya akan mereturn responsnya berbentuk JSON. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan kurung siku lalu di enter. Nah, jadi di bagian akhir kita coba tambahkan titik koma dulu agar tidak error. Nah, kalau sudah seperti ini, di dalam JSON ini kita bisa tambahkan semua pesannya. Oke, jadi yang pertama itu adalah jadi yang pertama itu adalah nama pesannya. Jadi di sini nama pesannya itu saya kasih message. Lalu isi message-nya itu apa sih? Isi message-nya itu adalah di sini saya contohkan data karyawan berhasil diambil. Nah, lalu di sini kita tambahkan koma. Kita buat satu lagi. Jadi kita sudah membuat return JSON-nya. Yang pertama ada message, yang kedua kita tambahkan data. Isi datanya itu apa sih? Isi datanya itu adalah variabel karyawan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah selesai membuat fungsi get data karyawannya. Nah, di sini kita akan mengecek dulu apakah data karyawan itu berhasil diambil ataukah tidak. Gimana caranya? Di bagian sini kita bisa enter saja. Oke. Saja seperti ini. Nah, kita di sini akan menggunakan if else. Oke. Jadi if itu adalah jika kita bisa buka dalam kurung, jika tanda seru variabel karyawan kita ambil dari mana? Kita ambil dari atas ini. Jadi ini maksudnya adalah jika karyawan itu kosong, tanda seru ini artinya data variabelnya kosong atau tidak ada isinya. Jadi di sini jika jika variabel karyawan itu tidak ada isinya, maka di sini kita akan mereturn respons lagi yang berbentuk JSON. Oke, seperti ini, tambahkan titik koma. Di sini saya akan mereturn sebuah pesan. Itu isi pesannya adalah data karyawan tidak ditemukan. Oke, seperti ini ya. Oke, jangan tidak ditemukan. Di sini saya kasih data karyawan tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi ketika data karyawannya tidak ada atau kosong, itu return message-nya akan seperti ini. Tapi ketika karyawan itu ada datanya, itu akan seperti ini. Oke. Kalau kalian belum paham bisa diulang kembali videonya. Oke, jadi setelah kita membuat get data karyawan, sekarang coba kita lihat, kita akan membuat insert data ya. Nah, jadi di sini kita akan buat satu public function lagi. Public function. Public function. Di sini nama functionnya karena saya mau insert data, jadi saya buat insert data karyawan. Oke. Buka kurung, di sini kita gunakan request $request. Oke, habis itu kurung rawal enter. Oke. Di sini saya jelaskan dulu dari mana asal $request dan request. Oke, jadi gini, ketika kita mengirimkan sebuah data ke Laravel, itu Laravel akan memasukkan semua datanya itu ke variabel request, ya, ke variabel request. Lalu di sini kita ada $request, ya kan. Nah, jadi setelah Laravel ngambil semua datanya lalu dimasukkan ke dalam request, itu kita ambil lagi datanya dimasukkan ke dalam $request. Oke. Nah, di sini kita akan buat insert data. Gimana caranya? Kita buat variabel baru namanya karyawan. Lalu di sini isinya adalah new karyawan. Oke, lalu titik koma. Nah, kenapa sih kok di sini pakainya ada new karyawan? Emang new karyawan ini dari mana? Oke, jadi karena kita sudah membuat model karyawan seperti ini,
ya, kita di controller itu bisa menggunakan new. Jadi new ini fungsinya adalah untuk membuat karyawan baru ya. Jadi ini membuat data karyawan baru. Jadi di sini kita ketikkan new, habis itu nama modelsnya. Di sini nama modelsnya adalah karyawan ya, karena saya akan membuat menginsertkan data untuk karyawan. Lalu kalau kita lihat di localhost ini dari field karyawan yang bisa diisi itu ada 3, ada nama karyawan, ada password, dan ada jenis kelamin. Oke, di sini kita bisa mengatur isinya. Oke, jadi di sini kita bisa ketikkan $karyawan minus tanda panah. Oke, minus tanda panah. Nah, di minus tanda panah ini kita masukkan nama fieldnya. Nama fieldnya adalah nama underscore karyawan seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kita tambahkan sama dengan. Jadi jadi yang pertama itu nama field karyawan yang kita atur ya. Kita mengatur nama field karyawan apa di sini? Nama field karyawannya yaitu nama karyawan yang mau saya atur. Isinya diambil dari mana? Isinya diambil dari $request nama karyawan kayak gini. Oke. Nah, jadi ketika kita mengirimkan data itu harus sesuai dengan nama field yang ada di sini ya. Buat yang kurang paham, mungkin nanti di part 5 bakal saya jelaskan ulang, oke, biar kita bisa lebih paham. Lalu di sini ada password, ya kan? Kita di sini atur passwordnya. Jadi passwordnya diambil dari mana sih? Passwordnya itu diambil dari $request minus tanda panah, itu fieldnya password ya, seperti ini. Oke, udah. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Oke, karyawan kita atur di sini jenis kelamin sama dengan $request, itu datanya diambil dari field jenis kelamin juga. Oke, itu koma seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah mengatur isi-isinya ya. Selanjutnya kita akan mengesave datanya. Nah, kalau untuk mengesave data itu kita cukup menggunakan $karyawan minus sama dengan save. Oke, kita cukup ketikkan seperti ini. Tapi kalau kita ketikkan seperti ini, kita tidak bisa ngecek berhasil nggak nyimpannya, itu kita tidak bisa ngecek. Nah, cara biar bisa dicek itu gimana? Kita gunakan if else. Jadi if jika karyawan itu di save ya, jika kita save karyawan. Oke, jadi seperti ini. Jika karyawan itu berhasil di save, itu kita bakal mereturn sebuah response JSON. JSON itu isinya adalah yang saya mau ada pesan data karyawan berhasil disimpan seperti ini. Oke. Nah, oke, kalau seperti ini kita tambahkan else. Jadi if itu jika, else itu kalau tidak. Jadi kalau di sini kalau karyawan berhasil dimasukkan datanya, itu akan muncul respon seperti ini. Oke, akan muncul respon seperti ini. Kalau datanya gagal dimasukkan, itu kita bisa menggunakan seperti ini. Nah, jadi ini kalau berhasil dan ini kalau gagal. Oke, paham? Oke, setelah kita membuat insert data dan get data karyawan, coba kita lihat lagi. Di sini kita akan membuat fungsi update data. Oke, bagaimana caranya? Di bagian bawah kita tambahkan lagi sebuah public function. Nama functionnya saya kasih update data karyawan. Nah, oke, di sini kita gunakan seperti tadi request. Lalu kita masukkan hasil request yang sudah ditangkap oleh Laravel itu ke dalam variabel request. Oke, lalu satu lagi di sini kita gunakan variabel $id. Oke, di sini ada variabel id. Nah, jika enter kita seperti ini. Nah, jadi $id ini dari mana sih? $id itu adalah sebuah id yang dikirim dari URL. Oke, ini akan saya jelaskan nanti di part 5. Oke. Di sini kita harus mengambil data karyawannya dulu. Bagaimana caranya? Kita buat variabel karyawan yang isinya itu
di sini kita bisa panggil modelnya, lalu _2 di sini find dalam kurung $ID. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fungsi untuk mencari karyawan berdasarkan ID-nya. Oke. Berdasarkan ID karyawannya. Oke, di sini kita bisa enter. Kita bisa gunakan if. Oke. If data karyawan ya. Kalau tanda seru ya, kalau karyawan, kalau variabel karyawan tidak ada isinya, maka kita akan return response. Di sini ada message data karyawan tidak ditemukan. Oke, ini kalau udah tambahkan titik koma. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, gimana caranya? Cara selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengatur semua isinya seperti ini. Tapi di sini kita gunakan if else. Nah, di sini kita bisa ketikkan if jika $request. Jadi kalau ada request nama karyawan yang nama fieldnya nama karyawan ya, kalau ada request yang namanya kalau ada request yang nama fieldnya itu nama karyawan, di sini kita ganti nama karyawannya itu jadi nama karyawan yang sudah diisi. Oke, selanjutnya seperti itu juga untuk yang password dan jenis kelamin juga sama seperti itu. Oke, nah di sini kita akan save lagi, save-nya sama dengan yang seperti ini. Saya salin saja. Oke, kita cek kalau karyawan itu berhasil di save seperti ini, maka kita akan return JSON. Return JSON itu pesannya data karyawan berhasil di update. Oke, di sini kita tambahkan L. Oke, sorry. Di sini jangan lupa titik komanya ya, titik koma itu penting. Di sini kita tambahkan else. Kalau datanya tidak berhasil diupdate, itu kita akan mereturn response JSON kalau data karyawan itu gagal diupdate seperti ini. Oke. Nah, buat yang nggak paham bisa dipelajarin lagi. Untuk ID ini $ID dari mana itu akan saya jelaskan di part 5 nanti ya, karena itu ada berhubungannya dengan routes ya, ada berhubungannya dengan routes. Oke, gitu. Oke, setelah kita membuat function update data karyawan, kita bisa lihat lagi di catatan itu kita akan membuat delete data ya, atau hapus data. Di sini kita bisa tambahkan function baru. Function baru. Di sini nama fungsinya adalah function. Nama fungsinya karena saya akan membuat fitur hapus data, maka di sini akan saya namakan delete data karyawan. Nah, di sini kita tidak perlu request, kita hanya perlu menggunakan $ID aja. Nah, oke, itu. Di sini hal yang harus pertama kita lakukan sama seperti yang di update, kita harus mencari data karyawan berdasarkan ID yang dikirim dulu. Oke. Gimana caranya? Caranya sama aja. Kita buat variabel karyawan di sini. Oke. Kita panggil model karyawan, lalu find di sini variabel ID. Lalu kalau sudah kita cek ada enggak data karyawannya. Kalau data karyawan itu tidak ada atau kosong, itu kita akan mereturn sebuah message seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita membuat fitur hapusnya. Cara gimana? Cukup if $karyawan minus tanda panah delete. Oke, lalu seperti ini. Siap. Awal enter aja. Nah, $karyawan delete ini itu adalah fungsi untuk kita menghapus sebuah data. Jadi delete itu untuk menghapus sebuah data, kalau save itu untuk menyimpan data, ya kan? Nah, kalau delete itu untuk menghapus data.
Oke, di sini kita akan mereturn sebuah JSON kalau kalau hapus datanya berhasil. Oke, seperti ini. Tambahkan message data karyawan berhasil dihapus. Jangan lupa tambahkan titik koma. Nah, di sini kita tambahkan kalau data karyawan itu gagal dihapus, kita buat returnnya seperti ini. Oke, paham? Kalau belum paham bisa dipelajari ulang. Oke, setelah kita membuat CRUD atau get data, insert data, update data, delete data, kita selanjutnya akan membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi login. Oke, bagaimana cara membuat fungsi login? Oke, kita bisa tambahkan kita bisa buat public function baru. Karena di sini saya akan buat login, saya namakan fungsinya yaitu login. Nah, di bagian login ini kita butuh yang namanya request, ya, seperti ini. Nah, bagian pertama kita akan membuat sebuah variabel karyawan yang dimana isinya itu kita panggil dulu model karyawan, lalu kita cari data karyawan berdasarkan nama karyawan. Gimana caranya? Di sini kalian bisa ketikkan karyawan .2 where dalam kurung. Nah, di sini yang pertama adalah nama fieldnya. Nama fieldnya tadi di database adalah nama underscore karyawan. Lalu ini yang kedua isinya, ya, isinya itu dari request nama karyawan. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa minus tanda panah, lalu first titik 2. Oke. Jadi ini adalah fungsi untuk kita Jadi ini adalah fungsi untuk kita mengambil data karyawan berdasarkan nama karyawannya. Oke. Nah, di sini kita bisa enter dulu. Di sini kita akan cek data karyawannya itu udah ada atau belum. Nah, di sini kita bisa tambahkan if $karyawan, ya, variabel karyawan. Oke. Di sini kalau data karyawan itu kalau variabel karyawan itu kosong, maka saya akan mereturn sebuah respons yang berbentuk JSON. Oke. Seperti ini. Itu akan ada pesan message data tidak data karyawan tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Kalau tidak tambah titik koma. Nah, di bawahnya kita kan kita sudah ngecek nih, ya kan, data karyawan itu ada isinya atau enggak. Oke, kalau dia ada isinya, dia akan lanjut ke kode di bawahnya. Di sini kita akan buat variabel baru, yaitu variabel token. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi token. Gimana caranya? Di sini kita bisa panggil dulu $karyawan. Habis itu minus tanda panah. Kita bisa ketikkan create token. Lalu di sini kita bisa menamakan token aja. Nah, lalu di sini minus tanda panah plain text token. Nah, oke, jadi ini adalah kode yang berguna untuk kita membuat token, ya. Jadi ketika kita sudah install Laravel Sanctum, kita akan bisa membuat token dengan menggunakan kode seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita mereturn sebuah responsnya. Oke, saya ingin mereturn sebuah respons yang berbentuk JSON. Oke. Itu akan ada pesan, ya, akan ada pesan yang dimana pesannya itu data karyawan berhasil login. Yang kedua, saya akan mengirimkan tokennya. Jadi di sini tokennya
isi tokennya itu adalah variabel token. Nah, di sini kalau udah tambahkan titik koma. Nah, jadi ini adalah cara simple untuk membuat fungsi login. Oke, setelah kita membuat fungsi login, kita bisa cek, kita akan membuat fungsi yang terakhir, yaitu fungsi logout ya. Nah, di sini kita bisa buat public function baru. Public function yang nama fungsinya adalah logout. Nah, di sini kita gunakan request. Request. Lalu kita masukkan datanya ke dalam variabel request ya. Nah, jadi hal yang pertama harus kita lakukan itu adalah mengambil user berdasarkan token yang digunakan. Caranya gimana? Di sini saya buat variabel baru, yaitu variabel user, karyawan saja. Saya buat variabel karyawan yang isinya itu diambil dari $request ya. Itu isinya diambil dari variabel request. Nah, di sini kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, jadi ini adalah kode untuk kita mengambil data berdasarkan token yang digunakan. Nah, sekarang waktunya kita cek ada nggak karyawannya itu di database. If ya, jika data karyawan itu tidak ada, maka kita akan return response JSON ya. Kita return response JSON yang message-nya adalah data karyawan tidak ditemukan. Nah, kalau datanya ada, dia akan lanjut ke bawahnya. Sekarang di bawahnya kita akan membuat sebuah fungsi di mana kita menghapus token yang saat ini digunakan oleh karyawan itu. Oke, di sini kita panggil variabel karyawan minus tanda panah. Di sini kita bisa gunakan current access token. Oke. Di sini lalu minus tanda panah delete. Lalu buka kurung dan titik koma. Oke. Jadi di bagian ini, di bagian variabel karyawan itu kita ambil token yang saat ini digunakan oleh karyawan. Lalu kita akan menghapusnya. Oke. Nah, kalau sudah berhasil kita membuat kode seperti ini, kita akan mereturn response JSON-nya. Kita bakal kasih tahu kalau karyawan sudah berhasil logout. Kita gunakan saja di sini return. Kita tekan return response JSON. Oke, seperti ini. Ketik 2, di sini saya akan mengirimkan pesan ya. Saya mengirim pesan, itu pesannya karyawan berhasil logout. Kalau itu jangan lupa titik koma. Nah, jadi yang pertama tadi kita sudah membuat fungsi get data karyawan ya. Ini seperti ini cara buatnya. Lalu kita buat fungsi insert data, seperti ini cara buatnya ya. Oke. Lalu kita juga sudah membuat fungsi update data ya. Kalau kalian bingung kenapa sih di sini banyak if, jadi untuk update data kita cek kalau misalkan data yang dikirim itu nggak ada, maka dia akan dilewatkan. Jadi yang diupdate hanya yang datanya dikirim saja. Jadi data terbaru yang dikirim itu bakal diupdate. Nah, habis itu kita di sini ada fungsi delete karyawan, ya kan? Lalu kita ada lagi fungsi login dan ada fungsi logout. Jadi fungsi login dan fungsi logout ini hanya kita buat di karyawan controller saja, ya. Jadi di bagian transaksi controller, pengunjung controller, kamar controller, detail transaksi controller itu kita tidak perlu menggunakan kita tidak perlu membuat function login. Oke, jadi yang kita buat di controller yang lainnya itu hanyalah delete, update, insert, dan juga get. Oke, sekarang saya minta kalian coba untuk membuat CRUD seperti ini: get data, insert data, update data, dan delete data di bagian pengunjung. Oke, untuk kodenya sama saja, hanya sedikit berbeda ya. Oke, kalian boleh coba buat dulu.
Oke, teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah bisa membuatnya? Kalau belum bisa, mari kita buat bersama. Oke, jadi di pengunjung controller ini baru ada garis miring 2, bisa kita hapus saja. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah membuat fungsi get pengunjung ya. Jadi di sini kita buat public function baru. Di sini namanya get data. Kalau tadi kan data karyawan. Nah, di sini kita mengambil semua data pengunjung. Jadi di sini kita bisa ketikkan get data pengunjung. Oke, habis itu buka kurung, lalu kurung kerawal, klik enter. Di sini kita buat variabel baru. Di sini saya kasih nama variabelnya yaitu pengunjung. Nah, kalau sudah sama dengan, di sini kita panggil model pengunjungnya. Oke, kalau ada sini kalian enter aja. Kan di atas ada use app model pengunjung. Kalau saya di bagian ini kalian tambahkan titik 2 lalu al ya. Ini fungsi untuk mengambil semua data dari tabel pengunjung. Lalu kita akan mengirimkan return ya. Kita akan mengirimkan response berbentuk JSON. Oke. Sebelum kita membuat respon, kita cek dulu apakah pengunjung ini sudah ada datanya atau belum. Kita gunakan if. Kalau jika data dari pengunjung itu tidak ada atau variabel pengunjung itu kosong, kita akan mengirimkan sebuah respons berbentuk JSON ya. Yang dimana di sini ada pesan message ya, ada message. Isi message-nya itu adalah data pengunjung tidak ada. Oke, seperti ini. Tambahkan koma, lalu tambahkan titik koma di bagian sini. Lalu di bagian bawahnya baru kita buat return response-nya. Oke, bagian situ tapi di bagian bawah sini ya. Nah, biar sejajar. Oke, di sini kita tambahkan return response. Oke, response yang berbentuk JSON itu message-nya data pengunjung berhasil diambil dan kita kirimkan datanya, yaitu dengan cara seperti ini. Kita panggil variabel pengunjung seperti ini. Oke, kalau sudah sampai titik koma. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat satu fungsi get data pengunjung. Saatnya kita buat satu fungsi untuk insert data ya. Insert data pengunjung. Nah, untuk insert kita tadi perlu menggunakan yang namanya request. Lalu kita masukkan semua data request yang sudah diambil di Laravel itu ke dalam variabel request. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru yaitu pengunjung. Di sini kita gunakan new, habis itu kita panggil nama modelsnya. Klik enter, lalu coba kita lihat dulu ke tabel pengunjungnya. Di sini ada beberapa field yang bisa diisi. Ada nama pengunjung, jenis kelamin, alamat, no HP dan no KTP. Oke. Nah, di sini kita bisa gunakan yang pertama ada nama ya. Jadi kita bisa panggil variabel pengunjung, lalu di sini nama pengunjung. Seperti ini. Oke, coba kita pastikan ya. Nama pengunjung. Nah, pengunjung isinya kita ambil dari sini. Oke. Lalu setelah itu ada jenis kelamin. Setelah itu setelah itu ada alamat. Lalu setelah alamat itu ada no HP. Ya, no HP. Oke, coba kita lihat lagi. Ada no HP, lalu ada nomor KTP. Nah, di sini ada nomor KTP. Oke, no KTP isinya itu dari request yang nama fieldnya adalah no KTP. Oke, nah di bagian sini saatnya kita save kayak tadi. Kita cek kalau
sini save. Nah, kalau save-nya berhasil, kita akan mereturn sebuah JSON ya, kita akan mereturn sebuah response yang berbentuk JSON. Nah, di sini ada message data data pengunjung berhasil disimpan. Oke, titik koma. Nah, di bawahnya kita tambahkan else kalau data pengunjung gagal disimpan. Di sini kita return JSON ya, yang message-nya data pengunjung gagal disimpan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan buat lagi yang namanya public function untuk update data pengunjung. Oke, kita gunakan request kita masukkan requestnya ke variabel request, lalu kita gunakan juga variabel ID. Nah, jadi yang harus pertama kita lakukan itu adalah mencari data pengunjung itu berdasarkan ID. Caranya kita bisa buat variabel baru yaitu variabel pengunjung, sama dengan di sini kita panggil model pengunjungnya .2, kita ketikkan find, habis itu dalam kurung $id dari koma. Nah, di sini kita cek kalau data pengunjungnya tidak ada. Oke, data dari variabel pengunjungnya itu variabel pengunjung itu kosong, maka kita akan mereturn sebuah JSON ya, yaitu data pengunjung tidak ditemukan. Kalau data pengunjungnya tidak kosong, itu kita akan langsung saja ke proses di bawahnya. Nah, di sini kita cek kalau request kalau ada request nama pengunjung ya, itu nama pengunjungnya akan diganti ya. Di sini kita gunakan pengunjung seperti tadi. Oke, di sini kita bisa copy paste saja ya, biar lebih cepat. Nah, tadi ada nama pengunjung, di sini bisa klik 2 kali. Oke, kalian ganti. Setelah nama pengunjung itu ada jenis kelamin ya, ada jenis kelamin. Oke, di sini kita ganti semua jenis kelaminnya, kita ganti jadi jenis kelamin semua seperti ini. Lalu setelah jenis kelamin itu ada alamat. Oke, di bagian ketiga di sini kita ganti dengan alamat. Oke, seperti ini. Lalu keempat dan kelima itu ada no HP dan nomor KTP. Di sini kita masukkan no HP aja, kita ganti no HP. Oke, lalu yang paling bawah kita ganti no KTP. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, saatnya kita validasi seperti di atas ini. Ini bisa kita salin saja biar lebih cepat. Lalu di sini kita enter, kita paste. Oke, seperti ini. Nah, di sini kan masih disimpan, kita ganti menjadi di update ya. Di update. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah membuat get data, insert data, dan update data. Yang terakhir kita akan membuat yaitu fungsi untuk delete data. Public function delete data pengunjung. Oke, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat sama nggak kodenya, kita bisa cek. Oke, sudah sama ya di sini ya, sudah sama ya. Jadi untuk login dan logout itu hanya kita gunakan untuk karyawan ya, untuk pengunjung dan lain-lain tidak usah. Oke, selanjutnya kita bakal buat yang bagian kamar. Oke, di sini kita buat public function baru. Public function yaitu get data kamar. Lalu seperti ini. Nah, di sini kita buat variabel kamar. Di sini kita panggil model kamar, lalu kita ambil semua datanya. Oke,
di sini kita cek kalau data kamar itu tidak kosong ya. Kalau data kamar itu, kalau variabel kamar tidak kosong, kita akan return variabel seperti ini. Kita akan return desain seperti ini. Nah, di sini kalau tidak kosong, kita akan return data kamarnya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang coba kalian buat bagian insert, update dan juga delete untuk bagian kamar. Oke, apakah kalian sudah berhasil membuat function insert, update dan delete? Kalau masih belum paham, kita bisa mengetikkan bersama-sama ya. Jadi untuk kita membuat fungsi delete, itu yang pertama kita harus ketikkan public function. Habis itu karena ini untuk insert data kamar, maka di sini akan saya kasih nama fungsinya insert data kamar. Nah, di sini saya gunakan request $request. Tadi saya udah kasih tahu ya kenapa di sini kita pakai request dan di sini ada $request. Lalu buka kurung berawal. Kalau udah, kita buat variabel baru. Nama variabelnya di sini saya buat variabel baru kamar. Habis itu di sini new, lalu nama modelsnya. Karena kita mau buat mau insert data dari tabel kamar, maka di sini kita akan panggil model kamar. Nah, kalau sudah, di bawahnya kita bisa cek dulu di database ya, kamar itu ada fungsi apa aja. Oke, jadi di kamar itu ada jenis kamar dan harga. Kita lihat di strukturnya ya. Oke, di sini ada jenis kamar dan harga yang bisa kita masukkan datanya. Langsung aja kita pakai. Di sini kita tulis $kamar minus tanda panah. Di sini adalah fieldnya ya. Fieldnya tadi adalah jenis kamar, ya yang pertama ya. Oke, coba kita cek lagi ya. Jadi yang pertama jenis kamar, yang kedua harga. Di sini kita atur jenis kamar itu diambil dari $request, itu jenis kamar. Nah, selanjutnya harga juga sama kayak gini. Kalau udah, kita cek ya, kita save. Kalau kita buat perbandingan di sini, jika datanya berhasil di insert ya, berhasil di save, saya akan memberikan return response yang berbentuk JSON. Nah, jadi di dalam sini saya mau ada pesan atau message yang isi message-nya itu adalah data kamar berhasil disimpan. Oke. Nah, di kurung berawal di sini di sebelahnya kita bisa tambahkan else. Jadi jika kamar itu berhasil di save, dia akan nge-return message kamar berhasil disimpan. Kalau dia gagal, dia akan nge-return respon JSON, message-nya itu data kamar gagal disimpan. Oke, sekarang kita buat fitur untuk update kamarnya ya, untuk update data kamar. Di sini saya kasih nama public function update data kamar. Nah, di bagian untuk update dan delete itu kita perlu pakai ID. Cuma di delete itu kita tidak perlu pakai untuk di delete itu kita tidak perlu pakai request ya. Request itu dipakainya hanya di insert dan di update saja. Dan kalau ID ya, $ID itu dipakainya hanya untuk update dan delete saja. Oke, karena kita buat delete, di sini kita pakai requestnya ya. Lalu di sini kita pakai $ID. Kalau kita enter aja. Nah, di sini kita ambil dulu data kamar berdasarkan ID. Caranya kita buat variabel kamar.
kita panggil model kamarnya, lalu _2 find. Find ini fungsinya untuk mencari data berdasarkan ID. Nah, gitu. Lalu kita cek di sini. Kalau variabel kamar itu nggak kosong atau ada isinya, kalau variabel kamar itu kosong atau nggak ada isinya, itu kita return response JSON, ya, return response berbentuk JSON yang dimana pesannya data kamar tidak ditemukan. Nah, lalu di sini kita buat if else. If jika $request jenis kamarnya itu nggak kosong, ya, jenis kamarnya itu nggak kosong, maka $kamar isi dari jenis kamar itu adalah request jenis kamar. Nah, sama yang harga juga gitu. Kalau seperti ini, kita bandingkan lagi. If kalau kamar itu kalau data kamar berhasil di save, itu akan mengembalikan, ya, akan nge-return response yang berbentuk JSON, yang pesannya adalah data kamar berhasil diupdate. Oke. Nah, di sini else, kalau datanya gagal disimpan, ini akan nge-return data kamar gagal diupdate. Nah, oke, selanjutnya kita buat yang bagian fungsi untuk delete. Function delete kamar. Oke, delete data kamar. Nah, di bagian dari data kamar itu kita cukup perlukan yang namanya ID aja. Kita nggak perlu request, ya. Nah, jadi kita buat variabel kamar lagi, ya. Di sini kita akan ambil data kamar berdasarkan ID. Jadi kita panggil model kamar _2 find, lalu $ID. Oke, kalau udah tambahkan itu koma. Lalu kita cek di sini datanya ada atau enggak, ya. Kalau kalau variabel kamar itu kosong, dia akan mereturn sebuah respons yang berbentuk JSON, di mana akan mengembalikan message data kamar tidak ditemukan. Tuh. Lalu di bawah if-nya kita buat validasi. Kalau data kamar yang ada di variabel kamar itu berhasil di delete, ya, maka di sini akan mereturn sebuah respons berbentuk JSON. Oke, bentuk JSON yang isinya adalah message data kamar berhasil dihapus. Nah, di sini kalau else, jika data kamar itu gagal dihapus, maka akan mereturnkan sebuah respons data kamar gagal dihapus. Oke, gitu. Jadi tadi kita udah buat karyawan, pengunjung, dan kamar. Oke. Selanjutnya coba kalian buat dulu yang bagian transaksi dan detail transaksi. Oke. Boleh di pause dulu videonya sebelum kalian lanjut videonya, ya. Oke, teman-teman, apakah kalian sudah selesai membuat fungsi get, insert, update, dan delete di transaksi dan detail transaksi? Kalau belum, mari kita buat bersama-sama, ya. Jadi pertama disiapkan detail transaksi. Di sini saya membuat sebuah public function. Saya akan beri nama get data transaksi. Oke, seperti ini. Pertama saya buat variabel transaksi. Isinya ini adalah mengambil semua data transaksi. Di sini saya cek kalau data transaksi itu masih kosong, maka akan mengembalikan return response yang bertipe JSON
message. Pesannya adalah message-nya adalah gagal mengambil data transaksi. Oke, seperti ini. Kalau udah, bakal kita kirim ke dokter. Sini kalau berhasil, dia akan mereturn sebuah respons. Message-nya data bisa diambil, ini datanya dari transaksi. Tambahkan detik koma. Oke. Selanjutnya kita buat public function untuk insert data. Insert data transaksi. Oke, di sini kita butuh menggunakan request. Kalau kita lihat di transaksi itu kita ini apa aja nih, kita cek. Oke, di sini ada ID pengunjung, ID karyawan, dan jumlah kamar. Di sini kita buat variabel baru yaitu transaksi. Di sini kita buat new, kita panggil model transaksinya. Lalu di sini ada ID pengunjung. Oke, ID pengunjung, ID karyawan, dan jumlah kamar. ID pengunjung, ID karyawan, dan juga jumlah kamar. Jumlah kamar, dari jumlah kamar ini. Lalu setelah jumlah kamar itu ada tanggal masuk, tanggal keluar. Oke. Di sini ada kesalahan menulis ya. Harusnya adalah transaksi. Tanggal masuk, tanggal keluar. Tanggal masuk sama tanggal keluar. Lalu setelah itu ada lama nginap dan total harga. Ini kalau sudah kita cek, ini seperti ini untuk insert data transaksi. Oke, kalau sudah kita buat satu public function lagi, kita buat fungsi update data transaksi. Untuk update kita perlu yang namanya request dan juga ID. Oke, jadi yang pertama kita ambil dulu berdasarkan ID seperti ini. Kalau sudah, kita validasi seperti ini. Jadi kita hanya mengupdate apa yang ada isinya aja. Buat yang ada isinya, jadi kita nggak perlu update. Oke, coba kita lihat di sini ada ID pengunjung, karyawan, jumlah kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama nginap, dan total harga. Lalu di sini bagian save-nya. Seperti ini. Oke, sip. Jadi ini adalah cara bagian buat update transaksi. Lalu selanjutnya kita akan buat public function. Public function delete data transaksi. Kita hanya perlu ID aja ya, seperti ini. Oke, ini adalah untuk data transaksi.
Selanjutnya kita untuk pembuatan yang terakhir, yaitu detail transaksi. Di sini saya buat public function, saya beri nama get detail transaksi. Oke, seperti ini. Saya buat sebuah variabel detail transaksi. Di sini kita panggil model detail transaksinya. Oke, ini kalau sudah, kita cek apakah datanya ada atau tidak. Kalau detail transaksi itu datanya masih kosong, maka akan return sebuah message kalau data itu tidak ditemukan. Oke, kalau berhasil, maka butuh condition, ada pesan data detail transaksi berhasil diambil, sama bagian sini kita data detail transaksi. Kalau kita buat public function lagi, di sini untuk insert kita kita beri nama insert detail transaksi. Karena insert di sini kita memerlukan yang namanya request, ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita buat detail transaksi dulu. Di sini kita new karena kita akan membuat sebuah data baru. Oke, kita cek dulu di bagian detail transaksi. Di bagian detail transaksi itu kita punya nomor transaksi dan nomor kamar. Oke, di sini kita bisa isi detail transaksi no kamar. Oke, kita bisa isi, coba sebentar. No kamarnya itu kita ambil dari $request no kamar. Oke, seperti ini. Dan no transaksi juga seperti ini, sama. Oke, jadi ada no kamar dan no transaksi. No kamar dan no transaksi. Oke, kalau sudah, kita cek berhasil atau tidak. Kalau kita buat lagi untuk update nya, function di sini saya kasih nama update detail transaksi. Nah, seperti ini ya. Oke, nah jadi ini adalah cara untuk kita membuat detail transaksi, ya. Kita cari dulu ID-nya, lalu kita validasi. Kalau nggak kosong baru di update. Lalu yang terakhir kita akan buat public function delete detail transaksi. Nah, di bagian detail transaksi ini kalau kita lihat di sebelumnya kita menggunakan ID, ya. Jadi kita di sini masukin $ID. Oke, seperti ini. Kita buat variabel baru yaitu detail transaksi yang dimana isinya itu detail transaksi berdasarkan ID, ya. Berdasarkan ID seperti ini. Kalau sudah, kita cek kalau detail transaksinya masih kosong, itu kita akan return sebuah respon. Condition itu ada message data tadi tidak ditemukan. Nah, kalau dia tidak ada, kita seperti ini. Oke, kita bakal. Nah, jadi gitu saja cara membuat insert data, update data, dan login, ya. Jadi login kita hanya gunakan di karyawan karena yang untuk login itu kita khususkan hanya untuk di bagian karyawan saja. Oke, segitu saja di pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.